الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله فيا الحاضرون فيا المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sedherek-sedherek sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang sepisan tentunipun monggo tansah ngaturaken puji syukur kagem Allah Subhanahu wa taala. Kula nyantasi pinaringan nikmatipun Allah. Monggo ikrar ucapan syukur dipun ucapaken sareng kaliyan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene kula nyantasi tasih pinaringan kesempatan pinaringan yuswa panjang kangge sarana ngathah-athahaken amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Sebab saperangan tiyang ingkang secara umur menika pantaran kula panjenengan piyambak masing-masing ning ternyata sakipun pindah panggenan jasadipun. Sebagian berpindah teng danyo Bodolaya, Untaralaya, lan liya-liyane. Ning kula panjenengan alhamdulillah atas enjang tasih badan sehat wal afiat, madang tasih ibu. Kabukten menika tandha kula panjenengan tasih pinaringan sehat wal afiat. Ingkang menika monggo kesehatan lan kesempatan menika dipun ginakaken kanthi saya pun. Sebab nopo suatu saat pernah kula menika dipun puji dening Gusti Allah ingkang arupi kerupekan utawi pinaringan ganjaran sakit. Kula nembe mawon Senin ini niku duwe lara tengek. Pirsa tengek. Nate ngalami tengek kok. Nggih. Lagi penak. Maksudnya penak dibanding sing liyane terus yang tenan. Niku ternyata guru tengenge bareng minggu sak ini. Ini minggu sak ini. Biasa pengingatkan biasa. Niku beneran ngadep teng kiwa apa teng ndak sak awake. Gitu. Nah, niku ternyata lagi dilongi nikmat sehat sithik mawon kula yen pun raoske. Nah, pramila saestu monggo kesempatan kesat menika dipun ginakaken kanthi sak-sanesipun. Sebab dereng katenan kula yen pinaringan
ingkang sami kados ngaten menika wonten kesempatan sanesipun. Nomor kaping kalih salam lan salawat dan sakunjuk datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumpah datang sekeluarga para sahabat para pendherekipun. Mugi kula klebet tiyang dan ingin insyaallah pinaringan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pinaringan syafaat oleh yaumul kiamat saya berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian itu jam kita pasang dengan jam 4.46 terus ya begitu jam itu 5.4. Oh berarti pun jauh setengah jam ini dari pasang tidak setengah jam dong ini pun 15 menit pada belum betul-betul sadar itu oke mengenai jam nikah Bapak Ibu jamaah rahmatullah belum pada nyatakan kata singkatan yang pembukaan kalau ini surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hidu minad dari lam yakun syai'an madhkur. Pilih kula yang menika pernah mengalami suatu masa yang kula yang menika boten disebut. Kula yang menika pernah mengalami suatu masa yang kula panjenengan menika boten disebut-sebut sebab wujud dereng. Lah benjang suatu saat ugi mengalami suatu masa, ingkang masa problem nggih boten dipun sebut-sebut. Sebab apa? Panjenengan wis ana. Berapa banyak saking generasi saking pendahulu kula yang riyen-riyen kok nggih terus disebut-sebut. Nek sak niku boten disebut. Sebab apa? Pun boten tiyang-tiyangipun. Gila. Riyen ku boten disebut mergo yo ora enek wujude. Lah cinten boten disebut iki boten terwujudipun. Nek insyaallah saking kula njaluk saged mangke dipun emutaken saking generasi pengikutipun sauger kula panjenengan menika damel kesaenan. Kesaenan menika dipun contoh dipun tiru menika insyaallah dados amalan jariah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sawahipun kalih umat Quraisy, kaum Quraisy menika dipun sebat al-abtar. Orang yang terputus. Kenapa sebabnya terputus? Karena tidak punya jalur keturunan laki-laki. Dijun itu langsung terputus. Tapi ternyata saya Gusti Allah tidak. Nabi Muhammad bukan orang yang abtar. Bahkan sampai saat ini nama Rasulullah SAW adalah disebut setiap saat bahkan dalam 24 jam non-stop. Gitu? Jadi hanya sekedar panggilan iku mergo karena keturunan iku kecil. Pramila kula panjenengan sanajan jingga menika secara jasad pun boten enten tapi insyaallah kesedipun sebut-sebut kesaenan ampun ngantos nyuwun sewu wong wis ra ono nek disebut-sebut ning mergo olone enten boten. Alhamdulillah min. Nah, pramila wonten mriki kula badhe ngaturaken makruhan kaen waktu. Waktu menika luas pisan bahwasanya kita tuh akan pernah mengalami masa yang namanya adalah waktu kemarin. Waktu kemarin. Gitu. Waktu kemarin niku pun dilalui. Yang kalau sudah dilalui niku boten bakal tiba ora dilalui. Maka dikatakan waktu yang kemarin presiden kemarin ekonomi kemarin itu saat itu buatan presiden menteri kemarin berarti saat itu buatan menteri RT kemarin berarti saat itu buatan RT nah saat ini JRT jadi JRT nah maka waktu itu yang pertama adalah waktu kemarin itu waktu yang sudah dilalui dan menjadi catatan dan menjadi memori bagi setiap yang mengalami. Kalau yang itu gak ada memori waktu masing-masing, punya kenangan masing-masing. Mungkin kenangan sing saya itu berusaha untuk dilanjutkan. Ning sing kenangan awal kita perbanyak dengan istighfar. Yang kedua adalah waktu sekarang, hari ini, waktu yang kita alami.
Nah, kalau kita mau masa kemarin kita jadikan sebuah pelajaran, maka kita jalan hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Dipun ndek Gusti Allah dene Rasulullah sing sapa wonge dina iki padha karo iki. Kuwi dijenenge wong ugi. Ugi wong setiring kae pelajaran kok cek padha. Ngoten. Nek kok wingi kuwi lebih becik to iki. Namanya orang terlaknati. Maka tiada lain bagi kita hanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini kira-kira sudah sakit ngalami ngoten mboten? Sakit mboten? Wah, dan termasuk ibu dhewe kadang ngoten iki. Nah, ning monggo kula berusaha bahwasanya hari ini yang kita lakukan adalah lebih baik daripada hari. Yang pertama dari kemarin menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah memori, menjadi sebuah pengalaman. Kemudian yang kedua adalah hari ini, hari sekarang yang kita lalui. Kita berusaha yang kita lalui adalah dengan kebaikan-kebaikan dan akan menjadi catatan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita suruh bertakwa untuk apa? Untuk hari esok. Kenapa hari esok ini adalah hari yang akan kita letakkan berikutnya. Buatan enten yang semua itu. Sesuk karena dino belanda. Sana jatuh sesuk orang rumah tidak tekan. Tapi orang pasti yang tekan sesuk orang dino. Nek enten sing ada sesuk orang dino, nek ternyata buatan ngalami apa? Didahului oleh aja. Nah untuk itu monggo untuk BG yang pertama hari kemarin menjadi catatan pengalaman kita jadikan pengalaman yang terbaik. Dan yang kedua hari ini yang kita monggo kita usahakan senantiasa berkebaikan. Yang ketiga hari esok monggo kita rencanakan bahwasanya hari-hari yang kita lalui berikutnya adalah dengan penuh kebaikan. Kemudian yang kedua dalam pembagian waktu ini akhiripun aktivitas kula panjenengan sedaya menika monggo waktu harus kita menjadi sekawan. Nek wau wonten tiga saniki dalam pengerjaan aktivitas keseharian kita harus membagi waktu itu minimal menjadi 4. Minimal menjadi 4. Yang misal waktu itu adalah harus kita jadikan sebagai sarana ibadah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dawuh Allah nika kula menika ken golek sarana beramal untuk daral akhirah. Alasipun apa akhiripun kula yen gesang nika tujuan utamanya adalah kula menika adalah untuk mencari daral akhirah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boten dipun ciptakaken jin lan manungsa kejawi supados ngibadahaken Gusti Allah. Ning nyatane tesih kata tiyang niku boten purun ibadah. Ngoten-ngoten. Kanggo kula yen enten boten ngaku Islam ra salat. Ngene. Kok padha ngen kula kedesen ketularan ngen kula napa? Nggih. Kula yo nggih aku nek Islam KTP Islam diganti KTP ne yo ora gelem. Kok berkon salat kok angel. Padahal salat ora bayar. Malah itu kopi dan teh. Kok cek tok soto meneh jarene. Kok boten ngerti tak jarene wae. Kok ora makan iki apa sebabe perlu ditanyakan. Ramalan yang pertama adalah waktu harus kita gunakan untuk ibadah. Ibadah yang fardu maupun ibadah yang mau kesepun asal dipun rapi itu pun betul. Apalagi mas-mas malah berbondong-bondong ngopi. Niku antara wong berilmu karo berilmu gitu. Wong sing berilmu niku aja ngumpul munjuk niku mas bismillah. Yang kedua, tiang sing berilmu niku aja munjuk ora usah didamoni. Sangat jatuh panas pun sah damoni. Itu ternyata pertama berdoa dapat kebaikan, yang kedua orang damoni itu dapat kebaikan, yang ketiga ketika muncul itu
1, 2, 3 teguh, ora langsung bleng kelas, bener. Iku bedane wong tiru karo ora, beda. Sing keempat, akhiripun ujug niku kalian enggak. Sing kelima, akhiripun baru ujug iku masih alhamdulillah. Lho, dadi nek wong di ilmu niku oleh 5 kebaikan minimal. Nek di pengkelo berarti oleh 10 kebaikan. Nek ora di ilmu, padha-padha ngombe berjuyur sewu. Ngombe karo nyenyak ra maca basmalah ditambani bola bali gitu ngomong langsung dipake bareng iku ra maca alhamdulillah. Ora itu apa-apa. Maka dikatakan apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Berarti mboten sami. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ternyata itu lagi unjuk lagi. Unjuk itu nek wong ngerti ilmu, tataran ilmu ngoten niku. Sebab apa? Tasih kathah tiyang niku nyuwun sewu ombe karo aku ngene iki. Padahal aku geblak barangnya niku maksiat aja geblak niku ya. Niku lagi unjuk iki mau. Pramila yang pertama adalah waktu harus kita gunakan untuk beribadah. Ya bagaimana sesuai dengan kemampuan kita. Makanya tidak boleh kita hanya mengerjakan amalan yang kedua. Nopo itu adalah mencari kehidupan. Golek kehidupan itu hukumnya wajib. Terus mencari rezeki itu adalah wajib. Mencari yang halal itu adalah wajib. Pripun nek kula beribadah tok nek ora nyambut gawe. Nek awake sehat punya kemampuan kok hanya duduk-duduk saja, nyuwun sewu. Kita juga salah. Sebab kita diberikan potensi. Nah, kalau pun pensiunan Pak, pemongkar yang berpensiun jangan sampai nyuwun sewu. Kita meskipun pensiun kita tetap bisa bekerja dengan cara yang lain. Nek ojo malah diwalik. Nyuwun sewu wis pensiun kerjane dadi sakep mboten karuan nek cara Jawa jeneng petele mboten karuan ning ibadah lali nggih tenan iki. Wah, itu jeneng padahal pensiun adalah masa untuk menanti kematian. Loh, kenapa orang diberikan isyarat untuk pensiun? Karena dikatakan pensiun itu harus seorang prima. Maka kalian pemerintah di pensiun. Nah, tapi kadang justru ada orang yang salah membaca wah gandeng pensiun malah nyambut gawe seragam kebutuhan karon yang merupakan ibadah ini berarti keliru. Nah kakek belum jadi nggak ada kemampuan kita tidak boleh hanya duduk saja. Itu kayak Mbak Surip bangun tidur lagi, habis tidur lagi yang salah. Yang penting kita berusaha bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita inginkan, yang kita saketin apa? Kita wajib bekerja. Yang kedua adalah kita wajib bekerja sesuai dengan kemampuan Rob dan Kiabat. Sebab apa? Pulau yang kau ingin beramal, itu insyaallah dipun bersani Gusti Allah, dipun bersani tidak Rasulullah, dipun bersani orang-orang mukmin seperti itu. Seandainya kita berusaha, kalau kita tidak mendapatkan yang seperti kita inginkan, insyaallah akan tetap dapat pahala. Sampai dirimu beramal sana jatuh kok hasilnya orang kalau saya dicita-citakan seperti yang tidak diharapkan, tapi kita tetap dapat pahala insya Allah. Pramila angin pun bekerja diurakan yang sah-sahi harus sesuai dengan tuntunan agama. Wah aku untuk nyambut gawe angel menjelas yes colong jupuk nyaga tuan darane bekerja adalah sesuai dengan yang diajarkan sesuai dengan tuntunan, ya harus mencari yang aman. Kemudian yang ketiga, waktu adalah kita gunakan untuk berpikir. Berpikir apa Pak? Ya berpikir bermacam-macam. Tafakkaru fil halqi wala tafakkaru fil dzati. Kita disuruh berpikir tentang ciptaanipun Allah. Ning awake dhewe ra kena berpikir tentang dzati Gusti Allah. Kita disuruh berpikir tentang ciptaanipun Allah yang luar biasa ini. Kenapa manusia ini dijadikan kok bermacam-macam? Enten
jasa menipun menika komplit. Nek enten sing jasa menika dipun kurangi Gusti Allah. Enten sing jasa itu komplit ora beribadah blas. Enten secara jasa itu dipun kurangi Gusti Allah ning ternyata takdiripun luar biasa. Enten nyusun piye tiyang sing boten gadah peninggal ning nyatane bisa khatam hafid Quran. Enten sing nyuwun sewu sing saged pendelang-pendelang ning nyatane maca wae ora iso. Kenapa ini seperti ini? Nama Allah itu Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kita disuruh pikir laku-laku penjenengan tentang pasar. Kalau kita berpikir tentang kehidupan pasar, macam-macam. Podo-podo yang pasar, dodolan itu bahkan dodolan podo. Ini ternyata Allah juga memberikan rezeki. Memang apa? Memang tanian pun Gusti Allah itu tidak akan luput. Siapa tahu yang membelokkan seorang untuk belanja ke tempat itu? Siapa yang membelokkan hatinya untuk belanja ke tempat sipi? Tidak tahu. Bahkan kita bujuk aja, yang saya bukan tadi. Ini langganannya prime. Untuk sebenarnya kita bilang mulai seseorang belanja, kata gitu. Apa daripada barang yang bodoh? Itulah namanya hati yang memberikan ketetapan adalah Allah SWT. Nah kita disuruh tentang setan itu Allah. Kenapa? Yang namanya tumbuhan itu bisa lagi biji kemudian bisa membelah. Maka innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah adalah yang memecah biji dan buah. Belum nek biji ini dipecah seorang plak nanti. Enggak akan menjadi tumbuhan baru. Cobian pecah, mati sesuatu itu. Gitu? Orang-orang dipecah ini sepecah seorang menjadi tumbuhan baru. Ini lah dipecah, plak ya mati seorang bakal jadi tumbuhan baru. Kenapa? Ya mati kita bukan orang ahli dalam memecah biji dan buah. Nah ini, lajeng kalian itu jatuh tanaman. Ini paling musuh-musuh ini macam-macam gitu. Kue, dulu kain nasi dipangan sakabe, koyo teorite bodong dipangan kabe, jenis rokolan. Gitu. Rokolan kabe dipangan mulai saat koyo kue bodong dipangan kabe. Nanti saya pun dari bed itu orang nasi dipangan belas, kulit cukup kain nih. Nanti saya cukup kulit bayi, nanti saya cukup dipukul, nomor itu tetesane jenenge karet. Kenapa Allah menciptakan? Memang Allah itu adalah membuat kehidupan ini menjadi berirama, kehidupan ini menjadi beraneka ragam dan kehidupan ini bisa menjadi tambah indah. Menurut saya Allah betul menciptakan seperti itu. Nah, kita ini hidup ini akan berusaha. Tapi dengan kita melihat ciptaan Allah yang bermacam-macam, sungguh indah ciptaan Allah. Nalika Allah membuat yang namanya hewan. Ini banyak hewan sing cilik, nek nonton kudu nganggo alat. Nek nonton kaya sing gedhi, sing ngalahke awake dhewe gedhe. Ngene. Kenapa Allah bisa menciptakan? Ya Allah, Maha Kuasa. Kira-kira nek semut itu duwe paru-paru betul. Nah, nek kira-kira gajah itu duwe jantung betul. Duwe empedu betul. Kira-kira nek sing jenenge mikroba kira sing itu piye yo. Ini Allah yang Maha Mengetahui. Awake dhewe bisa secara belajar saja. Pramila yang seperti ini ketika kita berpikir tentunya adalah kita jadikan sarana untuk mengatakan diri kita adalah kita ini adalah sarana-sarana. Dan kali ini pun kalau yang mirsani ciptaan Gusti Allah kita katakan subhana ma khalaqa hadza semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Apa yang ciptaan Gusti Allah yang sia-sia? Bahkan kalian Allah dan nyipta sing jenenge nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba ma'al mawdatan fa'afaqa. Ketika Allah membuat perumpamaan yang bernama nyamuk atau hewan yang di bawahnya, Allah tidak mau. Kenapa? Ya ini ada menjadi pelajaran bagi manusia. Kemudian pernah digigit nyamuk. Nanti yang digigit nyamuk terus dan nangke mawon boten saged jedhek kantos kira-kira tek sepiro nanti. Nek dereng pang subuh nggih digigit nyamuk ceblek teke mawon
ditonton sih, oh ora bakal tak segelas kok. Ya foto ora bakal tak segelas. Betul tak segelas ki nyamuk. Boten tak pun tak tonton. Kira-kira pripun nyamuk niku? Ternyata nyamuk itu ketika menggigit didiamkan saja gigit terus. Mungkin watangnya sesuai gede. Itu ternyata sesuai dulu. Nyamuk dulu. Baru mati. Ternyata nyamuk itu ketika bersih, enten pangananipun begitu menghisap manusia, itu ternyata geraknya boten gersih. Nek dereng gigit itu ditok plak pengen kacau. Nek mila, kacau. Begitu menggigit arah boten panjang tak kewan bunuh dia mati. Ini menjadi pelajaran bagi bahwasanya kula panjenengan kok sakit Gusti Allah ketika kita makan diberikan sebuah macam nek mangan iki ojo barang. Sebab nek kula jar makan nek kemungkaran kaya bebek niku mangan kemungkaran. Mangkat tekan kene sesuk dijamin mati. Lah kula jamin saking Rasulullah paring contoh nek mangan iki sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga lho nek wonten kok itu. Ini adalah kita ambil pelajaran menarikanipun kula biar ngrasani ciptaanipun Allah. Maka yang ketiga adalah waktu kita gunakan untuk berpikir dan berpikir kepada Allah. Nyebut asma-Nya Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan makhluk-makhluk yang kami tidak mampu untuk mencipta. Jangan mencipta gambar wiraiso. Gitu. Ada gambar nyamuk, gambar coro, sing saiki dadi coro nari gitu. Ada rapi gambare. Jadi kaya ngopo kuwi coro nang dadi gitu. Nah, pramila yang ketiga waktu kita gunakan untuk berpikir dan berzikir senantiasa menyebut asma-Nya Allah. Nah, Rasulullah pun berzikir, beristighfar ini dalam sehari antara 70 sampai 100. Kalau jenengan itu kadang meratakan setiap hari ada kurban sholatnya pengen turun berarti kurban 15 mau sholat sunai di arah-arah sholat tahajud di males ya ini berarti dikiri awal dewi sejarah ini kalah sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad punya jaminan surga, nek awal dia tidak punya jaminan surga. Yang keempat adalah waktu kita gunakan untuk bermuhasabah. Muhasabah itu menghitung awak dhewe yuswa pira umur pira kira-kira jar kerja ke masjid Al-Kafi pirang puluh tahun kas. Gitu. Nah, ini gini banyak orang yang ketika diberikan umur mereka tidak bisa menghisap dirinya. Nanti mesti hisap saking Allah diperlihatkan amalnya nanti tekan akhirat. Dulu beberapa waktu yang lalu kelangan bendahara kelurahan itu urip kali kula cek isor kula atur kebetulan jenenge padha kali kula persis wong bedane kono ngarepe tidak bedi padha persis niku. Ini adalah jika usuane pendek dibanding guru materi. Ternyata mereka dapat diambil pelajaran bahwa piyambak ibu menika tekun dalam beribadah. Sama contoh pakai kelurahan, ini ternyata ibadahnya luar begitu adzan langsung angkat. Masjid betul kok makan pilihannya. Bapak enten adzan makmum betul ke masjid. Ini panggilan ini lagi. Boleh yuk aneh ada di mana si ada di sini kok sadar mau cepat man rumah dan kok sadar ada itu para ini betul madan kok ngeten ngoten niku madan cepat man nah kalau wonten ing mriki waktu yang digunakan untuk puasa niki kita hitung diri kita ya. Jadi seberapa umur kita, seberapa amal kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menghitung diri kita, suatu saat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir,
kula badhe ngaturaken wasiatipun Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu nanti mendikan ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Yang pertama, janganlah kita ini berdoa, beribadah kecuali hanya kepada Allah. Atau sipun untuk nalikan itu belum dan nyuwun, ini hanya pada Allah. Wasta'inu bis-sabr. Anggenipun punika dipun saring kalian salat lan sabar. Sebab enten tiyang nyuwun niku ora sabaran. Karepe niku saged samen. Begitu donga kabul. Kok Gusti Allah kok tak atur-atur iki piye ana-ana. Nek karepe musuh kan wonten niku ya Allah, Allahumma rizqna halal thayyiban berbab ada itu loh. Ya Allah beri aku rezeki yang banyak yang terus begitu kalau yang dia bukan sangat. Alhamdulillah. Yang pertama kita jangan sampai berdoa beribadah kecuali hanya pada Allah. Maka salah satu dosa yang tidak terampuni sampai mereka meninggal dunia adalah kemusyrikan. Menyembah selain Allah. Berarti musyrik itu apa? Musyrik itu adalah menyembah kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Nah, nek saat ini dicampur Pak, campur pun yo nyembah Gusti Allah, ini nyembah liyane. Itu jenenge jenengan dahar soto ini dicampur karo banyu karet. Enak ora? Tidak boleh. Wong soto kok dicampur banyu kalen, banyu karet. Untuk dadi panganan, yo dadi apa niku? Tidak boleh. Maka kalau kita sudah menyembah Allah, hanya menyembah Allah, nah doa kalau sok kan bisa wajar. Tidak menyembah dan tidak berdoa pada yang lain. Yang kedua, jangan takut kepada sesuatu kecuali hanya pada dosa sendiri. Belajarnya kira-kira ada dosa apa? Ada. Itu gak ada dosa. Ada. Dosanya awake dhewe. Kira-kira awake dhewe pilih wedi dosa apa wedi ra entuk rezeki? Kira-kira nek dalam pengetarapan sakniki yen sewu, orang itu banyak takut dosa apa takut ra rezeki? Mereka lebih takut tidak dapat rezeki. Para belum wonten saperangan tiyang niku nyusul anggenipun golek rezeki diantek kendel-kendel nambu dosa. Padahal kita tidak boleh takut kepada sesuatu kecuali terhadap dosa kita sendiri. Sebab dosa itu selama kita tidak istighfar, selama kita tidak minta kepada Allah, dosa akan senantiasa ikut. Nah saat ini banyak orang yang lebih takut mereka ibadahnya tidak terima. Ibadah orang tambah kuyus seperti aturan Allah. Kasus nyata apa? Banyak sekarang saat ini orang yang meninggalkan perintah Rasulullah, meninggalkan Allah, mereka hanya mengejar general. Saya juga berkata saya tadi, sholat itu dilarang. Nek pengarane kan iku mereka meninggalkan perintah Rasulullah. Kurgen lah ora padahal nek jenenge katakan loro itu tetep loro. Pulau ini juga beberapa kali kita mendengar kepala MTS Gera Surakarta Pak Bukhari itu meninggal dunia. Dulu diinfokan corona. Lantas akan bisa nih monopol daging gitu. Itu tombol ngerane sih, waninya dia. Lewat kafe rawani. Padahal orang yang Solo mau main monopol daging itu digul-gul banget. Wong ini lewat kafe rawani. Seorang ini yang tahu kerjanya buatan dan pilih, kerjanya dan darah Boyolali Pak meninggal. Jalan dikubur ke darah Solo mana ini? Ini kuburan kafe rawani. Padahal kan orang yang konekin nomor orang yang buat ini nomor begitu takutnya pada penyakit itu. Akhirnya nomor hubungan dengan Solo ini saya kita tuh jadi kepala
sholat tetap anak bagian di sebagian domain loh bagi ini sakit ya tonggo-tonggo ini masuk raka si wani rawan yang layan das tonggo di rawan ini artinya apa? Kita itu lebih takut pada penyakit dibanding dengan dosa. Nah dosa dianggap biasa, dosa biasa sesuai istighfar diramu. Padahal kalau dosa itu ditumpuk-tumpuk akan semakin berat. Ya. Banyak orang yang takut saat ini. Mereka itu luwih pedino ninggalke perkara yang utama. Kalau semua ditanya Pak Polri, waduh, protokol kesehatan banget tuh, cek kena corona. Ya dan segera dong. Salah, data corona banget, malah kena. Kayaknya tanda sih ngeses, nyata ya rapopo, nanti. Ini mungkin pendapat dia kan nanti. Nih, penelitian yang maknanya biar ngobrol name dengan catatan kita tidak boleh melanggar syariat. Sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, sahkah sholat yang diarang-arang, yang sengaja mereka itu gawe antara satu dengan yang punya spasi. Kayak ini biasanya itu tadi 20 terus 3 4 kok kira-kira sah untuk sholat jamaah. Kalau itu nanti ajeng sholat mendarat kami yang sholat. Saya tak macam itu kurang wong wolunya tadi wong wolu. Nek sama pulau di dalam sama ini gandeng ajeng sholat itu tak sambut. Sholat tak orang tadi pulau nasi itu pulau pilihan tadi juga. Masalah kurang wolu itu cukup wong 15 jadi orang sok ngarep apa cici imam buru ini papat terus buru ini telur. Ini satu orang ya soal jamaah ini. Jadi gara-gara apa? Gara-gara takut pada belum itu mereka kena. Nah yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan ini adalah hanya sebuah trik daripada orang-orang sana untuk menjauhkan Islam dari ajaran Islam. Lu nak ada yang sebacet sholat anggap sholat jamaah berbulan-bulan ternyata ada di jamaah kan ya rugi ya. Maka kita seharusnya lebih takut kita melanggar aturan Allah, aturan Rasulullah daripada kita takut kena nyakit. Itu balik ke pemerintah. Wah, jaga jarak. Nah ini saat ini bubar kabeh. Wah tambah. Nah ini model yang tadi ini orang aja rampung kapan kalau aja rampung. Kok dulu kan model yang tadi ini mustahil rampung. Wah boleh tambah kuota semakin tambah kata apa piye iki pun tambah umat kabeh. Rakyat umat pemerintah ya umat danane nyelentek mergo urusan utang. Nah seharusnya gimana ya? Seharusnya kita kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasulullah. Biar umat Islam itu semakin berdoa pada Allah. Saat ini kita bisa jadi waktu ijabah, waktu ijabah, tempat ijabah. Apa aja kok? Bukti ini apa? Bukti ini Mekah Madinah itu. Rada di paran berarti kan tidak payu. Nah, saya Allah untuk belasan. Ngaten melaksanakan ijab itu. Nanti kali melaksanakan babakan wasiat Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah janganlah kamu menyembah kecuali pada Allah. Yang kedua, janganlah kamu takut kepada satu kecuali pada dosamu sendiri. Puas pakai mau dasar. Yang ketiga, janganlah kamu berkata malu ketika kamu ditanya tentang suatu padahal orang nanti. Nah ada titik kelompok orang nanti, juga ada nanti. Jangan kita malu. Terus diawal ilmu nirang. Jadi kalau rasa masakan buat diawur lah tadi ini dapat. Yang keempat, janganlah malu kita belajar. Jadi kata itu motor kan papat itu. Nek awet di umur pertama, nek titik kau roti rakan nek kabur, orang kena anda ke aku ngerti. Nek nanti katakan tidak tahu. Yang keempat, nek benar-benar nanti maka kita jangan malu untuk belajar. Saat ini mungkin masih banyak orang yang mau belajar membaca Al-Quran, sehingga masih banyak orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Gara-gara satu, mereka
malaikat maut. Yang kelima yang terakhir adalah engkau adalah bersabar dan senantiasa ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mengatakan wonten menika menawi kesayanganipun menawi dipun sama saran bagi waktu berupaya kedua belum yang dika saestu waktu kesayangan kalimantan sedaya menika badhe menghantarkan kula panjenengan menuju datang akhir kesan yang saya mungkin yang saya berketian yang bisa melafalkan kalimat kemuliaan yaitu kalimat la ilaha illallah kalimat insyaallah termasuk orang yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.